Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Bu. baik Ibu. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di kegiatan Lokal Karya 2. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan Lokal Karya ini adalah yang izin share screen. Adapun tujuan kegiatan Lokal Karya ini yaitu calon guru penggerak dapat menjelaskan kembali pemahaman materi keyakinan kelas. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa agar kegiatan bisa berjalan lancar. Kepada rekan yang mau memimpin doa, yang persilakan. Baik, silakan Pak Canggih. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Canggih sudah memimpin doa. Kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya. Nah, adapun agenda dari kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan sudah kita lewati. Selanjutnya dengan review singkat keyakinan kelas, kemudian kesimpulan dan penutup. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan atau menyepakati kesepakatan kelas yang akan berlangsung. Adapun kesepakatan kelas seperti tampil di layar, apakah Bapak Ibu ingin menambahkan? Sudah pas, Ibu. Sudah pas, Ibu. Terima kasih. Karena sudah pas, maka kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Yaitu review singkat tentang keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah pernyataan. Bapak Ibu nanti menyampaikan apakah jawabannya benar atau salah. Ketika benar, silakan Bapak Ibu mengangkat jempol. Kalau salah, silakan kirimkan jempol kebalik. Untuk yang pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Baik, dari Pak Kamejaya, bisa memberikan alasan kenapa Bapak memilih salah? Ya, baik. Terima kasih Ibu Naya. Kalau menurut saya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu dua hal yang berbeda ya. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang atas kesadaran diri sendiri, yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Kemudian kalau peraturan kelas itu lebih ke suatu aturan yang wajib harus dipatuhi oleh siswa dan sifatnya memaksa. Baik, terima kasih Pak Kamejaya atas pernyataan yang diberikan. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah hal yang diyakini, tapi kalau peraturan kelas lebih ke aturan yang memaksa seperti yang disampaikan oleh Pak Kamejaya. Kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Ya, dari Pak Canggih menjawab betul. Bisa disampaikan Pak Canggih apa alasan Bapak memilih betul? Baik, Ibu. Dari keyakinan kelas ini, kita akan berada pada keyakinan di mana kita akan membuat di kelas itu disiplin positif, Ibu, di mana anak-anak akan membuat disiplin positif dari keyakinan kelas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Canggih. Jadi Pak Canggih menyampaikan bahwa keyakinan kelas menuju ke disiplin positif yang ada di sekolah, yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ada beberapa peraturan yang nampak di layar. Bapak Ibu bisa menentukan apa sih nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Untuk yang pertama, siapa yang bisa raise hand untuk menjawab? Mungkin Bu Liana bisa memberikan
pernyataan. Apa sih nilai kebajikan dari peraturan yang pertama? Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor ya, itu nilai kebajikannya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Jadi bukan untuk karena mentaati aturan, tapi yang paling penting adalah untuk mendapatkan keselamatan ketika kita mengendarai motor. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Diana. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor itu memiliki nilai kebajikan yaitu keselamatan. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terkandung dari peraturan tersebut? Baik, coba Pak Suke. Baik, terima kasih Bu Ketut. Saya mencoba nilai kebajikan apa yang terdapat di soal nomor 2. Menurut saya adalah gimana siswa membuang sampah pada tempatnya itu adalah peduli lingkungan, Ibu. Mungkin nilai kebajikan yang mereka dapatkan atau pikirkan itu adalah peduli atas lingkungannya. Baik, terima kasih Pak Suke. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu mengandung nilai kebajikan menjaga kebersihan. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa itu nilai kebajikan yang terkandung? Baik, silakan Pak Cahit. Baik Ibu, di dalam menggunakan kata-kata kasar berarti kita menjaga lisan kita supaya tidak terjadi ketersinggungan seperti itu Bu. Lebih ke menjaga supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Oke. Ada yang punya pendapat lain untuk yang peraturan yang ketiga dari Pak Kamejaya? Mungkin kesopanan Bu ya, sopan santun ya. Ya, sopan santun atau lebih ke hal positif. Coba kita lihat jawaban yang tepat dari pernyataan ini. Jadi yang pertama benar itu keselamatan, kemudian menjaga kebersihan dan selalu bersikap positif untuk yang ketiga. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang kirimkan beberapa langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi mohon Bapak Ibu mengurutkan mana yang posisi nomor 1, kemudian kedua sampai yang terakhir. Mungkin Bu Diana bisa membantu atau Pak Komang Suarme yang silakan Pak Komang Suarme. Oke Bu, sepertinya yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas Ibu. Oke. Kemudian kalau yang kedua Pak Suarme? Yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga itu sepertinya menyarikan peraturan-peraturan menjadi ada nilai kebajikan Ibu. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir baru meninjau ulang Ibu. Baik, terima kasih Pak Suarme. Jadi ketika kita menetapkan keyakinan kelas ada langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan Pak Suarme. Yang pertama tentu memunculkan peraturan kelas, kemudian mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif, kemudian menyarikan peraturan kelas menjadi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran, dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas. Baik, selanjutnya dari kegiatan ini siapa yang bisa? Ya, ini adalah jawaban yang sudah yang sampaikan tadi. Kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan Bapak Ibu yang akan share link Jamboard di ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu yang share link Jamboardnya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan
kesimpulan dari apa sih itu keyakinan kelas. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diisi link Jamboardnya. Sudah bisa diakses Bapak Ibu? Oke, yang lihat sudah ada Pak Kamejaya yang tergabung di Jamboard, kemudian ada 2 orang lagi. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas menurut pemahaman Bapak Ibu. Dari Pak Canggih menyampaikan keyakinan kelas itulah disepakati oleh seluruh kelas dalam bentuk disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu yang lain bisa membantu menuliskan di link Jamboard yang sudah yang sediakan. Atau Pak Canggih bisa menyampaikan apa kesimpulan dari kegiatan lokakarya ini. Baik, kesimpulan dari lokakarya ini yaitu kita memahami keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa dalam bentuk disiplin positif yang akan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Canggih. Kemudian dari Bu Diana adalah pernyataan universal yang dibuat secara singkat sehingga mudah dipahami. Oke, Bapak Ibu yang lain bisa menuliskan kesimpulannya di link Jamboard yang sudah Tiang sediakan. Untuk mengakhiri, Tiang ingin mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu kepada salah satu rekan. Tiang persilahkan. Ya, dari Pak Suke, Tiang persilahkan Pak Suke. Baik, terima kasih Bu Ketut. Luar biasa sekali ya pembelajaran hari ini. Saya merasa sangat nyaman, tentu senang dengan pelajaran ini karena saya mulai meyakini bahwa pembelajaran tentang keyakinan kelas ini mungkin saya akan terapkan di sekolah karena saya yakin bahwa keyakinan kelas ini tentunya berpihak pada murid. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Suke. Jadi keyakinan kelas itu adalah satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk diterapkan di kelas sehingga anak-anak meyakini aturan-aturan yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan lokakarya hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kegiatan diakhiri, mohon salah satu memimpin doa. Mungkin Pak Kamejaya bisa dibantu untuk doanya. Baik, terima kasih Bu Naya. Baik Bapak Ibu CGP, untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Kamejaya. Yang akhiri kegiatan lokakarya dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Ibu.